Bapak Ibu semuanya, ketika hadir di tempat ini ada sesuatu yang ingin kita harapkan, yakni sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru, kemudian sebuah aksi atau action yang baru. Nah, hari ini terkait dengan air minum ya Mas Khairil. Di Saman ini air minumnya pakai air tanah atau air PDAM? PDAM. Berarti kalau penggunaan PDAM ini sudah masuk pada zona air minum prima. Jadi ada sistem ZAM yang dikembangkan oleh Ibu Tirta di Kota Malang itu, di Kota Malang ini Pak Lutfi dan Pak Khairil itu sudah masuk pada zonasinya ZAM. Jadi air itu sudah bisa langsung diminum, tapi hanya pada titik tertentu, tidak semuanya. Artinya ketika air itu sudah siap minum, maka air itu sudah ditasbihkan menjadi air yang sehat. Nah, yang dimaksudkan untuk kegiatan hari ini adalah bagaimana panjenengan bisa memahami pentingnya ya program air minum dan sanitasi yang aman. Kenapa? Ini ada keterkaitan yang kuat sekali. Karena bagaimanapun ketika air permukaan itu habis, maka pasti akan menggunakan air ABT, air bawah tanah. Nah, air bawah tanah itu juga akan terkait pula dengan sanitasi yang bagus. Salah satunya adalah mungkin dikembangkan kalau di daerah Kedung Ganggang itu daerah Marto itu sanitasi komunal. Jadi semua kotoran yang dikeluarkan oleh manusia tampung di satu tempat komunal diolah. Nah, ketika dibuang pada aliran sungai itu dalam bentuk cairan yang tidak membahayakan lingkungan. Nah, ketika saat ini dengan bersama dengan teman-teman dari Ayubos ya, Ayubos yang kerjasama dengan Yusef, ini ada satu hal keberkahan yang luar biasa yang diterima oleh warga Samaan. Karena seingat saya itu kegiatan ini saat Kota Malang itu hanya dari 2 tempat, Samaan sama Mulyorejo, Merjosari ya, Samaan dan Merjosari. Karena itulah bersyukurlah warga Samaan mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika air ataupun sanitasi di Samaan itu bisa berjalan sesuai protapnya kesehatan, maka insya Allah warga Samaan juga akan dari generasi ke generasinya akan mendapatkan air yang sehat. Karena air yang sehat itu bagaimanapun juga akan mendukung pola hidup sehat untuk generasi berikutnya. Kenapa? Salah satu penekanan stunting yang ada di Kota Malang yang dibicarakan oleh pemerintah kota adalah salah satunya penyediaan air yang bersih. Ya. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya terima kasih Mas ya, Kelurahan Samaan mendapatkan kepercayaan dari Bos untuk mendapatkan program ini. Karena jujur saja tidak gampang mendapatkan program ini jika tidak mendapatkan satu penilaian tertentu. Proses penilaian itu Mas Khairil di Samaan ini sudah cukup lama ya untuk program ini. Kalau dari kami 3 bulan pertama kemarin kami masuk ke Kota Malang itu pertengahan Oktober. Adakah alasan tertentu mengapa memilih di Samaan? Itu kami hasil berdasarkan data sekunder, kemudian berdasarkan dari diskusi dari UGD. Jadi kami menerima hasil diskusi dari UGD. Salah satunya Puskesmas, PO, IPO, kemudian Perda Air Minum Tirta itu. Berarti rekomendasinya jatuh ke Samaan. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita maksudkan. Ayo program ini didukung, bukan baru untuk generasi kita yang saat ini saja, tapi untuk generasi kita yang belakang. Yakni apa? Butuh-butuhnya jenengan. Kenapa kita harus mensyukuri program ini? Nah, salah satunya apa? Meningkat derajat kesehatannya nanti melalui namanya air minum. Karena itu mohon nanti kegiatannya diikuti dengan sebaik-baiknya. Itu pada Pak Wani, MK, dan juga teman-teman yang lain MK. Mohon nanti jika dalam misalnya tidak tahu ditanyakan. Kenapa? Bagaimanapun LPMK nanti itu akan jadi jujukan pertanyaan. Kalau ada LPMK itu pinter-pinter kabeh. Ya termasuk Pak RT, Pak RW dan juga Bapak Ibu yang diundang sini. Jadi kan
juga nggak sembarangan loh. Oleh Pak Lurah dipilih ya. Ya dipilih, pasti dipilih. Orang yang dipilih itu orang yang gampang nanti menyebarkan, menyeluaskan agar apa, tidak gagal paham. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Terima kasih Pak Ayudi, Pak Ail atas kehadirannya di sini, dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih untuk wilayah kecamatan kami, Goljen di tempatnya kurang sama mendapatkan kepercayaan dari Emos. Ini dibuka. Masih buka, tapi itu Pak, saya dulu baiklah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, selain membawa ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan sosialisasi hari kemanusiaan dari Emos di Kelurahan Samaan pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, tepat pukul 10 kurang seperempat menurut jam saya nyatakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat berdiskusi. Bila tapi berita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya program kami ini adalah program kemitraan. Program kemitraan untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk mencapai target tadi, untuk mencapai target peningkatan akses air minum dan sanitasi yang aman di negara kita. Nah, kalau cerita kronologisnya begitu ya. Jadi pemerintah Amerika Serikat ini itu di level nasional itu bekerja sama dengan yang namanya Bappenas, Badan Perencanaan Nasional. Jadi kita kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia itu melalui Bappenas. Bappenas ini itu didukung oleh 4 kementerian teknis. Ada namanya Kementerian PU, Direktorat PMU, ada namanya Kementerian PU, Direktorat Sanitasi, ada juga namanya Kementerian Kesehatan, dan ada Kementerian Dalam Negeri. Jadi 4 kementerian ini bersama-sama dengan Bappenas itu bekerja sama dengan nasional untuk apa? Untuk mendukung tadi, mewujudkan peningkatan akses dan sanitasi yang aman. Nah, ini tujuan dari adanya program uji sanitasi di Indonesia. Kemudian tujuan ini diwujudkan melalui beberapa upaya. Yang pertama ada namanya peningkatan dukungan pembiayaan. Jadi kami ini bukan program yang istilahnya bagi-bagi uang kakak. Kami ini bukan program yang sifatnya membangun fisik, itu juga bukan. Tapi kami ini lebih untuk dukungan peningkatan kapasitas, baik peningkatan kapasitas di tingkat kelembagaan ataupun peningkatan kapasitas di tingkat komunitas. Kalau meningkatkan kapasitas dan kelembagaan itu contohnya adalah memberikan kapasitas pada OPD air dan sanitasi. Kalau air itu kaitannya dengan PDAM, kalau sanitasi kaitannya dengan PPU, dengan dinas kesehatan dan seterusnya. Jadi kami ini pada meningkatkan kapasitas. Tapi kami itu akan mendorong pemerintah Indonesia untuk bisa meningkatkan pembiayaan di sektor air minum dan sanitasi. Karena air minum itu merupakan kebutuhan dasar, merupakan kebutuhan pokok kita yang harus selalu terjaga, harus selalu tersedia. Kita bisa bayangkan ya, kalau air minum kita kalau tidak minum 1 hari kira-kira kuat enggak? Enggak ya, karena memang tubuh kita itu 80%-nya adalah cairan dan kita butuh yang namanya air minum. Nah, air minum yang seperti apa yang harus kita dapatkan, yaitu air minum yang aman. Nah, dukungan pembiayaan ini itu kita tidak hanya mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembiayaan di sektor air minum dan sanitasi, tapi kita juga akan membantu pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan dari sektor-sektor yang lain, namanya alternatif pembiayaan.
Jadi bisa kita nanti akan berkolaborasi dengan sektor-sektor swasta. Contohnya kemitraan melalui CSA, atau kita juga bisa mendorong untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan mikro untuk mendorong adanya kewirausahaan. Kita memang tidak membawa duit atau tidak membawa fisik dalam program ini, tapi kita mendorong pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggarannya, memprioritaskan ke sektor-sektor air minum dan sanitasi. Kalau pemerintah terbatas anggarannya, maka kita akan mencoba melakukan kolaborasi kemitraan kepada sektor swasta yang tadi saya sebutkan. Nah, itu adalah salah satu upaya-upaya yang nanti akan kita lakukan. Termasuk upaya dalam pengurangan dampak perubahan iklim terhadap pengelolaan sumber daya air. Jadi saat ini kita sudah mulai merasakan adanya perubahan iklim. Contohnya misalnya sekarang ini kita sudah masuk yang namanya cuaca ekstrim. Dan Bapak Ibu kan sering ya melihat di televisi atau di media sosial itu banyak menyebutkan masalah cuaca ekstrim. Jadi cuaca ekstrim itu maksudnya adalah, atau perubahan iklim itu maksudnya adalah, kalau dulu mungkin kita di tahun-tahun yang lalu itu kita bisa memprediksi kapan waktunya musim kemarau, kapan waktunya musim penghujan. Bahkan dulu saya waktu SD kalau belajar IPA itu selalu ada keterangan kalau musim penghujan itu mulai bulan ini sampai bulan ini, kalau musim kemarau bulan ini sampai bulan ini. Nah sekarang itu nggak berlaku ya Bapak Ibu ya. Sekarang waktunya musim kemarau ternyata masih hujan, yang harusnya sudah musim hujan masih kemarau berkepanjangan. Nah apalagi dengan adanya cuaca ekstrim seperti ini, yang namanya hujan itu juga sekarang ini sangat deras, intensitasnya itu sangat deras sekali dan waktunya sangat pendek. Kalau dulu itu hujan itu mungkin ya biasa, kemudian waktunya lama, sehingga apa? Sehingga air hujan yang turun itu airnya masih sempat terserap oleh tanah dengan baik, masuk ke dalam tanah dengan baik, dan artinya kecukupan sumber daya air di dalam tanah itu akan terpenuhi gitu. Nah sekarang dengan intensitas hujan yang tinggi ya, kemudian waktunya yang pendek, tanah ini sudah nggak mampu menampung lagi, akhirnya meluber, terjadi banjir. Banjir ini akhirnya apa? Airnya tidak bisa termanfaatkan oleh baik, sehingga hal-hal yang semacam ini itu juga menjadi perhatian kami untuk bagaimana sumber-sumber air yang ada di wilayah Kota Malang itu menjadi perhatian kami nanti untuk dikelola dengan baik. Jadi adanya perubahan iklim ini kami mencoba meminimalisir. Dengan adanya perubahan iklim tersebut, air itu selalu bisa tercukupi di Kota Malang. Kemudian kami juga berupaya melalui adopsi perubahan perilaku untuk mendukung peningkatan akses air minum sanitasi yang bersetara gender dan inklusi sosial. Jadi kami juga mendorong peran-peran kelompok-kelompok rentan, karena seringkali kita kalau membuat suatu perencanaan gitu ya, entah itu perencanaan untuk pembangunan air minum atau untuk pembangunan sarana sanitasi, itu kadang-kadang kita itu kelupaan dengan kelompok-kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu seperti apa? Kelompok rentan itu contohnya misalnya kelompok lansia, kelompok perempuan, kelompok anak-anak. Jadi kita itu kadang-kadang bikin perencanaan itu sesuai dengan yang normal-normal saja. Suara-suara perempuan, suara-suara kelompok-kelompok rentan misalnya lansia, kemudian kelompok-kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok masyarakat miskin, itu mereka nggak punya hak suara untuk turut serta mendapatkan hak yang sama terhadap akses air minum dan sanitasi. Jadi misalnya kalau kita contoh misalnya kita mau membangun sesuatu, kadang-kadang kita lupa untuk mengundang kelompok-kelompok ini untuk bisa bersuara juga terkait dengan keinginannya.
Artinya akses air minum dan sanitasi ini itu tidak hanya diperuntukkan kepada kita-kita yang normal. Mereka-mereka yang punya berkebutuhan khusus seperti teman-teman kita yang difabel itu juga punya hak yang sama untuk bisa menikmati akses air minum dan sanitasi. Jadi kami juga akan mendorong untuk peran serta kelompok-kelompok yang tadi kami sebutkan dalam perencanaan program-program di sektor air minum dan sanitasi.